Sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Brigadir Frilian Fitri Rosadi atau Brigadir FF telah selesai. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi. Berlangsung kurang lebih selama 6 jam, sidang kode etik terhadap Brigadir FF selesai pada Selasa malam. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi dan dijatuhi sanksi administratif berupa permohonan maaf kepada institusi Polri serta demosi selama 2 tahun. Belum dijelaskan secara rinci pelanggaran kode etik apa yang dilakukan oleh Brigadir FF dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami Yasmin Atania di Mabes Polri Jakarta. Selamat malam Yasmin, kami ingin tahu sebetulnya pelanggaran yang dilakukan FF dalam kasus kematian ataupun pembunuhan Brigadir Yosua itu apa? Baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Hari ini Komisi Kode Etik Polri kembali menggelar sidang kode etik terhadap Brigadir FF yang mana sudah dimulai dari pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Artinya berlangsung selama 6 jam dengan menghadirkan 4 orang saksi. Adapun terkait dengan sidang hari ini terbukti bahwa Brigadir FF ini melakukan pelanggaran kode etik dengan turut serta melakukan intimidasi terhadap 2 orang jurnalis yang saat itu kedapatan tengah melakukan peliputan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Adapun untuk detail pelanggarannya memang ini belum diinformasikan kepada kami awak media. Rencananya besok baru akan diumumkan dalam gelaran konferensi pers oleh Humas Polri. Kemudian untuk saat ini memang sudah selesai dilaksanakan dan sejauh ini terkait dengan sidang kode etik sudah ada 5 perwira Polri yang diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat dari kepolisian terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Selain Irjen Pol Verdi Sambo, ini juga ada Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni, kemudian ada AKBP Agus Nurpatria, dan satu lagi ada mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya yakni AKBP Jerry Raymond Siagian. Abraham. Terima kasih Yasmin Atania, laporan Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun terhadap mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam. Barada Sadam dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran sedang karena melakukan intimidasi terhadap wartawan di rumah pribadi Verdi Sambo. Mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam, terbukti bersalah melakukan pelanggaran kategori sedang karena melakukan intimidasi terhadap wartawan yang melakukan peliputan di rumah pribadi Verdi Sambo. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun kepada Barada Sadam. Wujud perbuatan ketika terduga pelanggar berdinas sebagai Tamtama Resimen 1 Pas Pelopor Korbrimob Polri dan ditugaskan sebagai driver Irjen FS telah melakukan pelanggaran kode etik berupa tidak menjaga citra, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri di masyarakat dengan bentuk telah melakukan intimidasi dan menghapus foto atau video yang ada di HP milik 2 orang wartawan Detikcom dan CNN. Sementara itu, Polda Metro Jaya siap memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Raymond Siagian yang mengajukan banding setelah dipecat sebagai anggota kepolisian. Pemberian bantuan hukum dengan pertimbangan bakti AKBP Jerry Raymond Siagian sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kemudian Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas, walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkannya dalam proses selanjutnya. AKBP Jerry Raymond Siagian yang merupakan mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dipecat dari keanggotaan Polri usai terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Jerry Siagian terbukti mengambil alih laporan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan terhadap Putri Chandrawati serta mendesak LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap Putri Chandrawati. Hari ini Bribka RR menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri untuk keterangan tambahan melengkapi berkas agar segera P21. Sementara tim pengacara Brigadir Yosua mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo. Hari ini Bribka Riki Rizal atau Bribka RR kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan mengenai kejadian di Magelang. Erman Umar, pengacara Bribka RR, mengatakan fakta baru dari pernyataan kliennya. Sebagai ajudan Verdi Sambo, Bribka RR punya tugas khusus, yakni hanya bertugas di Magelang untuk menjaga anak-anak FS yang masih kecil. Namun pada hari itu Bribka RR mengikuti PC dan rekan-rekan lainnya karena permintaan terakhir Sambo untuk mendampingi PC yang kondisinya sakit bersama dengan yang lain. Kuat sama RR di ruang tengah di tetangga. Besok paginya mereka udah siap-siap, udah diingatkan besok pagi kita ke Jakarta. Tolong antarin, dia bilang juga ke RR, ibu, tolong antarin saya karena saya kurang sehat. Selama sebenarnya RR ini tidak akan ke Jakarta, dia tinggal di Magelang untuk ngurus anaknya yang sekolah ini. Karena itu ADC-nya, ajudannya dia untuk diperuntukkan untuk itu. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan, memberikan pernyataan bahwa dirinya mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo. Sebab para pemain dalam kasus ini melibatkan jaringan yang profesional. Ia pun mengkritisi penggunaan lie detector dalam uji kebohongan yang penuh masalah. Peradilan sesat, kalau itu mah ringan banget, cuma urusannya Sambo. Mas, ini taruhannya negara ini, penegakan hukumnya loh, karena ini ujungnya harus ke pengadilan. Kalau Komnas mah enak, dia cuma rekomendasi aja. Konferensi pers, isinya rekomendasi gitu kan. Padahal dia sendiri yang ngomong, rekomendasinya banyak nggak dijalanin gitu loh. Kan saya sedih jadinya. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan dari saya, tunggu tanggal mainnya, saya keluarin lagi. Johnson menambahkan pihaknya berharap tim Sus Mabes Polri akan mengusut kasus kliennya tersebut dengan terang benderang dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa, sejumlah anggota polisi telah menjalani sidang kode etik dan dikenai sanksi beragam, mulai dari patsus, demosi, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Yang pertama, tentu aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua, Sambo juga terbukti melanggar kode etik dengan merintangi penyidikan kasus tersebut. Sambo pun disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya adalah Kompol Cuk Putranto. Dalam perintangan penyidikan, dia berperan merusak CCTV di pos Satpam Rumah Dinas Sambo. Cuk Putranto diberhentikan tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni bersama dengan Cuk Putranto juga merusak CCTV di pos Satpam Rumah Dinas Sambo. Selanjutnya Kombes Agus Nurpatria, ia juga terbukti merintangi penyidikan dengan merusak CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Sanksinya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Satu lagi polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu AKBP Jerry Raymond Siagian, mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya, terbukti tidak profesional dalam menangani laporan kasus Brigadir Yosua. Selain itu ada AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir Yosua. Pujiarto disanksi penempatan khusus 28 hari dan permintaan maaf. Kemudian satu-satunya polwan sejauh ini yang disanksi dalam kasus Sambo adalah AKP Diah Chandrawati, mantan Paurlok Barekmin di Propam Polri. Ia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas sehingga terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua. Dia disanksi demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Berikutnya adalah mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam.
Sadam terbukti mengintimidasi 2 jurnalis saat meliput kasus Sambo. Sanksinya yaitu demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Dan yang terakhir, yang baru selesai menjalani sidang etik malam ini adalah Brigadir Frilian Fitri Rosadi, mantan BA, Biro Provos Div Propam Polri, disanksi 2 tahun dan permintaan maaf. 2 tahun demosi maksud kami dan permintaan maaf. Namun belum dijelaskan secara rinci apa perannya dalam kasus Sambo. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kanit Reskrim Polsek Talo, Ibtu Faizal, dicopot dari jabatannya setelah adanya kasus yang terjadi di tanganinya. Salah nih deh, cuy. Setelah terlibat dalam penggerebekan dan penangkapan puluhan anggota Batalion 120 Makassar. Pencopotan Ibtu Faizal dari jabatannya pun viral di media sosial. Menanggapi pencopotan tersebut, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto menegaskan jika pencopotan Kasat Reskrim Polres Talo sudah sesuai prosedur. Ibtu Faizal dianggap menyelewengkan tugas dan instruksi pimpinan. Langkah restoratif justice ini dibenarkan oleh aturan. Namun, faktanya adalah Kanit Serse ini tidak melakukan, dan ini sudah lama dikeluhkan oleh Kapolsek terhadap saya. Sehingga saya sudah berpikiran memang rencana mau mengganti yang bersangkutan. Dan puncaknya kemarin kejadian di hari Minggu dini hari. Harusnya Kanit Serse itu ketika menerima laporan, dia segera datang ke TKP untuk mengklarifikasi, untuk mengecek kebenaran peristiwa tersebut. Tapi faktanya dia tidak melakukan, sehingga apa? Berita ini jadi blunder, beredar kemana-mana dengan tidak benar. Diketahui Kanit Reskrim Polsek Talo, Ibtu Faizal bersama 3 gabungan Polda Sulsel menggerebek markas Batalion 120 Makassar di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 11 September dini hari. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 48 pemuda berikut barang bukti, 164 busur, senjata tajam jenis parang, senjata rakitan jenis Paporo, dan 38 botol minuman keras. Namun berselang beberapa jam kemudian, seluruh anggota Batalion 120 Makassar langsung dibebaskan dengan alasan pembinaan. Batalion 120 Makassar merupakan organisasi yang dibentuk Forkopimda Makassar untuk membantu pihak kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtipnas yang aman dan kondusif. Seluruh anggota batalion mempunyai kewenangan untuk menampung pemuda yang terlibat kriminal untuk dibina. Pemirsa, polisi terus mendalami peran kedua tersangka penganiayaan santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi juga mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes dan rumah sakit dalam upaya menutupi kematian korban. Kematian Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor 1, Ponorogo, Jawa Timur, perlahan terungkap. Polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menganiaya korban hingga tewas. Keduanya merupakan senior korban di Ponpes Gontor. Polisi kini masih mendalami peran kedua tersangka dan mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes dan rumah sakit apakah ikut menutupi kematian korban. Nanti kami akan mengumpulkan alat bukti apakah 2 orang tersangka yang ditetapkan ini bisa melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tanggung jawab dari pondok terkait dengan kejadian ini. Ini masih berproses dan kami mendengar juga dari pihak keluarga korban akan datang dan kami mungkin akan mengambil keterangan sehingga akan melengkapi proses penyidikan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mendatangi Pondok Gontor Ponorogo untuk bertemu langsung unsur pimpinan pondok pesantren dan berharap agar kasus kekerasan di lembaga pendidikan berasrama tidak terulang kembali. Kami pun di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan sudah punya SOP bagaimana satuan pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah, kemudian pesantren, madrasah untuk mewujudkan yang namanya sekolah, pesantren atau pondok yang ramah anak.
Peristiwa ini bermula saat korban bersama rekannya mengikuti perkemahan tak jauh dari Ponpes pada pertengahan Agustus lalu. Kemudian korban menghilangkan perlengkapan berkemah. 2 hari kemudian, korban dan 2 rekannya dipanggil kedua pelaku. Para pelaku pun memukul kaki korban dengan tongkat pramuka dan memukul bagian dada korban hingga jatuh pingsan. Kedua pelaku lalu membawa korban ke rumah sakit Yasmin Pondok Gontor dalam kondisi sudah tak bernyawa. Setelah dibawa ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan, keluarga korban mencurigai kematian korban. Keluarga melihat sejumlah kejanggalan di tubuh korban. Keluarga pun lalu melaporkan hal ini kepada pihak Ponpes. Namun polisi baru mengusut kecurigaan keluarga korban setelah keluarga korban bercerita kepada pengacara Hotman Paris Hutapea. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, sebuah truk pengangkut terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut makanan ringan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.